Itu karena waktu itu teman saya mengalami kekerasan rumah tangga, dan ketika saya mendengarkan ceritanya dia, itu saya betul-betul bisa merasakan bahwa ternyata perempuan itu sangat kuat dan sangat tangguh dan bisa melewati segala banyak macam hal. Dan saya ingin juga si cerita ibu ini bisa terdengar oleh orang lain, karena mungkin masih juga banyak di sana mengalami hal yang sama, tetapi mereka tidak tahu bagaimana bisa keluar dari itu atau bagaimana bisa mengatasi hal itu. Dan inspirasi ibu ini intinya adalah untuk merayakan kekuatan perempuan, kekuatan ibu, ketangguhan serta ketegaran. Dan memang kami inginnya juga bisa agar acara ini bisa menjadi inspirasi untuk saling menguatkan satu sama lain, dan kamu pun tidak sendirian. Terima kasih. Banyak banget sih, jadi banyak teringat sama masa lalu dan banyak pengalaman yang pahit juga, tapi itu justru pembelajaran yang terbesar dari pengalaman-pengalaman itu, karena dari situ kita dapat banyak banget insight akan kehidupan. Justru kalau perjalanan hidupnya smooth aja, jadinya nggak ada yang dipelajari sih. Jadi bersyukur juga sih ikut ini. Ternyata ya memang hidup tuh nggak akan smooth, semuanya ups and down, tapi ternyata ya bisa-bisa aja dijalanin asal kita selalu berniat baik sih. Aku belajar bahwa ternyata aku keren banget. Maksudnya mungkin kelihatannya narsis ya, tapi enggak sih. Maksudnya kayak aku bersyukur banget, alhamdulillah. Ternyata aku semampu itu untuk melewati semuanya, dan menurut aku siapapun di luar sana yang merasa seperti aku tuh itu nggak ada yang salah. Bukan berarti kita sombong atau apapun, tapi kadang-kadang kita harus meng-acknowledge kita dan kemampuan diri kita untuk melewati keadaan-keadaan sulit. Jadi aku bersyukur banget, dan ternyata pandangan aku terhadap diri aku dulu yang aku nggak mampu gitu, aku pernah ngerasa worthless, itu semua salah. Insya Allah aku mampu ngejalanin ini semua. Yang paling penting adalah penerimaan diri. Penerimaan diri dalam arti aku menerima bahwa perjalanan Camino itu adalah sebuah bentuk pelarian aku atas realita di Indonesia. Nah, di situ ketika aku menerima bahwa oh ya, ini adalah pola mentalku yang tanpa aku sadari muncul, di situ aku jadi istilahnya mendapatkan yang klik aha moment yang oke, mau sampai kapan sih Tin kamu lari? Bahwa apapun kejadiannya pasti ada hal positif di balik itu, pasti selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri, selalu ada sesuatu yang bisa diambil pelajarannya, maupun itu baik ataupun buruk. Bahwa aku kebanyakan mikir, jadi ya banyak hal yang memang nggak usah dipikir-pikirin banget sih, cuma jalanin aja, dan ya saat dijalanin ya semua memang baik-baik aja gitu. Yaitu hidup terjadi untuk kita dan bukan kepada kita. Kayak meskipun kadang-kadang keadaannya terasa tidak adil banget, tapi ternyata kalau kita berani mengambil makna dari itu, pelajaran yang bisa dipetik, makna hidup yang bisa kita nikmati, itu luar biasa banget. Itu sih. Lega karena aku yakin setiap manusia punya perjalanan masing-masing. Kelegaan di sini artinya adalah akhirnya aku mengerti apa yang aku cari di dalam hidup aku gitu loh. Akhirnya aku nggak lost lagi, aku nggak tersesat lagi, karena setelah melihat 11 foto itu, inilah perjalanan yang memang perlu seorang Utin jalani untuk sampai di tahap memahami diri sendiri gitu loh. Kejadian apapun yang kita hadapi itu pasti ada pembelajaran positif. Jadi mau kejadian yang baik atau buruk, pasti selalu ada pembelajaran positif di balik itu semua. Oh, hidup aku jalanin aja.
percaya nggak sih kalau aku nggak punya moto? Tapi aku cuman satu prinsip ya mungkin aku nggak akan bisa bertahan tanpa Tuhan sih. Jadi memang aku selalu harus melibatkan Allah, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah aku, karena kalau enggak pun aku nggak bisa. Dan kalaupun aku melewati itu, pasti itu bukan aku sendiri, tapi pasti ada peran dari yang di atas. Iya, moto hidup aku, life is such a great teacher. If you don't get the lesson, it will repeat it. Itu aja sih. Jadi aku menyadari bahwa pola hidup aku selama 33 ini berulang. Ring pertama adalah aku dan orang tua aku, kemudian ring kedua adalah aku dengan pasangan aku. Itu dia. Aku harus membuat pilihan yang berbeda dalam hidup aku. Acaranya bagus banget karena aku juga bisa relate sama speaker-speaker yang lain, bisa membuat kita juga lebih bersyukur karena ternyata kita nggak sendirian dan banyak juga orang yang mengalami kesulitan dan bisa bounce back from it. Banyak pembelajaran banget dari acara ini. Inspiratif ya, sesuai namanya. Bisa belajar dari berbagai banyak orang yang semua memang punya masalahnya sendiri, dan menyenangkan sih untuk tahu bahwa orang lain pernah ada dengan fase yang sama dengan pernah kita jalani. Tentunya bersyukur, pengalaman baru lagi. Biasanya aku kalau ngomong itu lebih ke membahas sebuah bidang ilmu ya, atau memfasilitasi orang, tapi sekarang aku bicara tentang diri sendiri. Dan ya harapan saya mudah-mudahan ini nggak cuma seperti sesi saya curhat, tapi benar-benar orang bisa mendapatkan manfaat dan juga pelajaran dari pelajaran hidup, pengalaman hidup yang saya sudah lewati. Memberi inspirasi itu membuat aku menyadari bahwa ternyata seorang ibu yang dilahirkan di keluarga yang kita anggap perfect, ayah ibunya harmonis dan lain sebagainya, ternyata dia memiliki struggle-nya masing-masing. Karena selama ini aku merasa rumput tetangga lebih hijau, padahal sebenarnya enggak, rumputnya sama aja, struggle-nya masing-masing sama aja. Itu aja sih. Ini cuman kita menjalani proses dalam kehidupan yang harus dilalui gitu loh. Itu.